teman-teman. Ya, sorry. Suaranya feedback. Oke, selamat malam teman-teman. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Oke, untuk lebih memastikan, saya bisa bertanya ke Mbak Dila. Apakah suara saya cukup jelas dan jernih, Mbak Dila? Selamat malam Pak Hema, suara dan gambar jelas. Oke, thank you. Thank you Mbak Dila. Ya, oke teman-teman. Malam ini kita berjumpa kembali dalam latihan meditasi bersama ya. Seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam topik diskusi dan latihan, kita akan buka dengan latihan pembuka dan juga sebelumnya kita niatkan apa tujuan dari latihan meditasi kita malam hari ini. Semoga latihan ini selain bermanfaat buat diri kita sendiri, juga buat orang lain, buat makhluk hidup yang lain. Kita akan bacakan niatan kita ini bersama-sama sebanyak 3 kali. Dengan welas asih dan kebijaksanaan tanpa batas, malam ini saya akan berlatih meditasi demi kesejahteraan semua makhluk. Semoga semuanya terbebas dari kemelekatan dan kebencian. Semoga sukacita terbit dan dunia penuh kedamaian. Dengan welas asih dan kebijaksanaan tanpa batas, malam ini saya akan berlatih meditasi demi kesejahteraan semua makhluk. Semoga semuanya terbebas dari kemelekatan dan kebencian. Semoga sukacita terbit dan dunia penuh kedamaian. Dengan welas asih dan kebijaksanaan tanpa batas, malam ini saya akan berlatih meditasi demi kesejahteraan semua makhluk. Semoga semuanya terbebas dari kemelekatan dan kebencian. Semoga sukacita terbit dan dunia penuh kedamaian. Oke, siapkan postur meditasi Anda. Dengan menyiapkan postur lebih siap, maka akan menunjang atau mendukung latihan Anda. Tidak perlu tergesa-gesa untuk masuk dalam kondisi meditatif. Tegak luruskan tulang punggung atau tulang belakang Anda. Tegak lurus namun rileks. Bagi Anda yang masih belum terbiasa dengan kondisi mata terbuka, silakan mata Anda dipejamkan. Sekarang kita akan rilekskan otot-otot tubuh kita dari atas kepala sampai kaki. Rilekskan otot di kepala bagian atas, turun ke kepala bagian belakang. Rilekskan otot yang ada di sekitar wajah, sekitar kelopak mata, telinga, hidung, mulut, rilekskan otot di sekitar pundak, lepaskan ketegangan yang ada di pundak. Bagi Anda yang masih merasa belum bisa rileks, izinkan saja tubuh Anda untuk belum bisa rileks. Dengan Anda mengizinkan, maka otomatis tubuh Anda pun sudah rileks.
Rilekskan otot di sekitar lengan dan tangan. Rilekskan otot di sekitar dada, perut, turun ke bawah ke area pantat, kaki, dan telapak kaki. Sekarang bawalah batin Anda hadir di sini saat ini bersama dengan tubuh Anda. Sekarang ketahui, sadari, hadirkan kesadaran Anda, menyadari tubuh yang sedang bernafas, tubuh Anda yang sedang bernafas. Bernafaslah secara alami, apa adanya, sewajarnya. Sekalipun nafas Anda cepat, it's okay. Izinkan nafas Anda cepat. Demikian juga, kalau nafas Anda pelan, izinkan nafas Anda pelan. Yang terpenting, kesadaran Anda hadir di sini, mengetahui, mengenali tubuh Anda yang sedang bernafas. Kesadaran Anda mengetahui segalanya yang terjadi pada tubuh Anda, termasuk apa yang terjadi dengan pikiran, pikiran hadir, pikiran pergi, kesadaran Anda mengetahuinya. Jadi, Anda tidak membutuhkan atau tidak perlu
untuk memblok atau terhanyut. Segala sesuatu terjadi di dalam kesadaran. Demikian juga mungkin hadir atau muncul emosi tertentu sedang bermunculan. It's okay. Tidak perlu mencemaskannya, tidak perlu larut, tidak perlu menolak. Terpenting di sini adalah Anda tahu, sadar. Anda tahu, Anda sadar, kalau Anda sadar. Oke, sekarang untuk Anda yang mata sedang terpejam, sekarang bisa membuka mata secara perlahan-lahan. Anda akan melihat bentuk ataupun warna. Tidak perlu fokus pada satu bentuk. Tidak perlu juga menganalisa bentuk yang Anda lihat. Cukup melihat apa adanya dan kesadaran tahu Anda sedang melihat. Oke, sekarang rilekskan batin Anda. Tidak perlu lagi melihat secara khusus. Rileks saja.
namun tetap sadar, tidak terhanyut. Oke, cukup. Ya, oke. Studi dan latihan pada malam hari ini akan dipimpin langsung oleh Dr. Yudi. Silakan, Dokter. Oke, selamat malam. Ya, Aku ya, apakah kedengaran dengan baik my voice dan videoku? ada sedikit gangguan di video. Video ini juga mulai nge-lag. baik. Apakah Mbak Diala boleh dibantu? Apakah video saya oke dan apakah voice saya oke? Suara dan video oke, Mas Yudi. Baik, oke. Makasih teman-teman, terima kasih Pak Hema buat meditasi awal. Saya mungkin sebelum kita berlatih lebih lanjut, karena kita akan lebih intensif berlatih malam ini, saya ingin cuma mengajak kita untuk merenungkan kembali apa yang sedang kita alami saat ini, teman-teman. Saat kondisi di mana kita tinggal, Indonesia, dan sepertinya dunia semakin chaos, semakin jelas bahwa banyak yang bingung, banyak yang merasa tidak aman, dan banyak perubahan yang terjadi dalam sisi kehidupan kita, baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam ekonomi, dalam cara kita bersosialisasi. Jadi banyak banget perubahan yang drastis, ya. Dan juga tidak hanya perubahan di luar sana yang sangat drastis gitu ya. Dan perubahannya tidak hanya drastis tapi juga sangat cepat dan berubah-ubah terus. Jadi dan tidak hanya perubahan di luar saja, tapi di dalam diri kita juga so many things yang berubah gitu ya. Kondisi kesehatan, kondisi pikiran, emosi. Dan sekarang semakin jelas bahwa kondisi di luar itu tidak ada yang benar-benar stabil. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada kondisi yang benar-benar happily ever after gitu. Itu never gitu ya. Karena perubahan itu selalu terjadi gitu ya. Nah, dengan adanya arus perubahan yang kuat, yang membingungkan, yang membawa banyak penderitaan gitu ya, maka keterampilan untuk menjaga kewarasan gitu, menjaga kejernihan itu menjadi sesuatu yang sangat penting gitu. Karena kalau kita tidak bisa menjaga kesadaran kita, tidak bisa menjaga stabilitas kejernihan kita gitu, maka kita akan mudah banget hanyut dalam berbagai hal. Kalau orang marah kita ikutan marah, kalau orang sedih kita ikutan sedih, kalau orang kalut kita ikutan kalut gitu. Jadi kita kayak seakan-akan tak berdaya selain terseret dengan alur perubahan emosi maupun situasi di sekitar gitu. Jadi skill untuk menjaga stabilitas atau kegemingan ini gitu. Geming itu kan suatu yang still, yang tidak bergerak seakan-akannya, yang tidak terpengaruh, tak beranjak gitu. Tidak goyang gitu. Tidak hanyut. Nah, itu adalah geming gitu. Itu menjadi sesuatu yang penting gitu. Apakah melatih geming, melatih kestabilan, melatih stillness, itu berarti kita kayak membodohi diri sendiri? Tidak gitu. Apakah kita juga menjadi pengecut, tidak mau berpartisipasi dalam kehidupan? Juga tidak gitu.
Apakah kita juga menjadi orang yang pasif dan apatis? Tidak juga, gitu. Tapi menjaga kegemingan ini, menjaga kestabilan, stillness ini, itu sesuatu yang kita bangun mulai dari sesuatu yang sifatnya fisik, tubuh gitu ya, sama akhirnya kita masuk ke aspek yang lebih dalam, yaitu aspek mental kita, dan yang lebih dalam lagi, yaitu aspek tentang kesadaran kita gitu. Dan kalau kita sudah masuk ke dalam, maka tidak peduli kita lagi aktivitas apapun, tidak peduli kita lagi ritme cepat atau ritme lambat, tapi kegemingan itu tetap ada gitu. Tapi tentu saja karena kita sedang berlatih, maka kita perlu berlatih dulu karena batin kita pemula ini, Rinpoche bilang, guru kita bilang, bahwa batin kita ini sekarang sangat dipengaruhi, sangat mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tubuh. Kalau tubuhnya terus bergerak, tidak bisa diam, maka mayoritas kita pasti batinnya juga akan liar, terus bergerak gitu. So, untuk merawat kegemingan gitu ya, maka yang kita perlu lakukan dulu adalah menjaga agar tubuh kita geming gitu. Ya, jadi sebelum kita ngomongin soalan lain, kita perlu disiplin dulu untuk geming dalam aspek fisik. Nah, mari kita berlatih bersama. Kita tegakkan tulang belakang kita. Tegak, namun rilekskan pundak Anda. Anda boleh tutup mata jika merasa lebih nyaman. Dan sekarang, ini bukan meditasi. Yang kita lakukan sekarang hanyalah mendiamkan tubuh. Biarkan tubuh kita berada di sini. Duduk dengan tegak, namun rileks. Tidak perlu melakukan apapun. Kita hanya duduk saja apa adanya. Just sitting. Duduk saja. Pada saat tubuh duduk diam, kita mengenali kesadaran kita yang hadir di sini bersama tubuh. Izinkan situasi di luar berubah, namun kesadaran kita duduk diam bersama tubuh kita. Suara di luar berubah,
orang-orang di luar bergerak, namun kesadaran kita tetap diam bersama tubuh kita di sini. Ibarat gunung yang tegak, tubuh Anda diam, geming, ibarat kesadaran yang tak terpengaruh, ibarat gunung yang tak terpengaruh oleh awan, kesadaran pun tetap hadir, tidak hanyut oleh pikiran, tidak hanyut oleh sensasi, namun tetap ada bersama tubuh, hadir di sini dan diam. Kesadaran tahu apapun yang terjadi di luar sana, namun kesadaran tidak ikut, hanya sadar aja. Kesadaran juga tahu apa yang terjadi, pikiran ini dan itu datang, berganti, namun kesadaran tidak ikut, hanyut, kesadaran cukup tahu aja. Pelan-pelan mata dibuka. Pada saat mata dibuka, kita mengalami semuanya lagi, hidup seperti biasa. Namun sekarang kita tidak di luar sana, namun kita hadir bersama tubuh kita di sini. Tidak hanyut oleh objek penglihatan, pendengaran, atau apapun. Kita hanya diam bersama kesadaran kita. Sadar aja.
Baik. Jadi take home point saya malam ini adalah yang pertama, untuk melatih geming, maka kita nggak perlu banyak teori. Latih dulu untuk duduk diam. Karena tubuh yang kesana kesini akan cenderung membuat batin kita lebih sibuk juga kesana kesini. Jadi belajar untuk duduk diam. Buat kita yang baru berlatih, duduk diamnya tidak perlu terlalu lama, pendek-pendek saja, namun sering. Diulang-ulang. Kalau guru kita bilang Mingyur Rinpoche, short time, pendek-pendek, tapi many times, diulang-ulang. Kenapa tidak boleh terlalu lama langsung? Karena alam bawah sadar Anda, pikiran bawah sadar Anda bisa trauma dengan proses melatih geming ini. Kenapa? Karena biasanya liar gitu. Dipaksa duduk itu kayak kebakaran jenggot gitu. Jadi proses ini Anda tidak perlu memaksa diri, pelan-pelan aja. So, kalau Anda merasa nyaman 5 menit dulu, is okay, tapi diulang-ulang. Ya. Targetnya sehari 20 menit, boleh in one go, boleh dipisah-pisah 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes gitu. It's up to you guys gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagi kita yang mulai melatih seperti tadi, Anda mungkin menyadari bahwa pada saat tubuh geming, maka suddenly the nature of kualitas sejati dari batin kita yang sadar itu ada gitu. Anda tidak perlu berusaha sadar, kesadaran ada di situ. Selama ini kita tidak mengenali kesadaran karena kita sibuk hanyut dalam objek ini, objek itu, inilah, itulah. Anda tidak stay in the background kesadaran gitu. Nah, sekarang pada saat Anda diam, suddenly kesadaran itu appears to you, hadir, dan Anda tinggal mengenalinya. Tapi pendek-pendek kan, kadang-kadang kita sadar habis itu kita hanyut lagi kemana. Maka poin kedua saya adalah, selain melatih duduk diam, maka mari melatih geming dengan objek yang stabil. Ya, jadi biarin orang di sana ricuh, Anda stay dengan objek yang stabil. Ya, mungkin Anda sudah terbiasa dengan objek nafas. Hari ini saya akan perkenalkan satu objek lagi, yaitu yang seperti dibawain guru kita Mingyur Rinpoche, yaitu objek mental recitations. Ya, Anda mengucapkan dalam hati kata-kata yang pendek saja. Ya, Anda tidak perlu mengucapkan kata-kata yang punya nilai afirmasi atau apapun, tidak. Anda hanya mengucapkan satu kata yang menjadi jangkar buat Anda sadari, gitu ya. Mungkin to be simple, mari kita pakai kata sadar. Jadi 2 suku kata, sa dan da, sadar. Oke? Ucapinnya nggak boleh dengan mulut, karena kalau Anda ucapin dengan mulut, tahu-tahu otomatis Anda sudah hanyut. Ucapinnya dengan kesadaran Anda, sadar. Nih, contohnya mulutnya diam ya, sadar, sadar, sadar. Jadi kesadaran itu merapalkan sadar, 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 sadar gitu. Oke? Kita akan lakukan sama-sama. Tegakkan tulang belakang, relax. Mari kita melafalkan kata sadar dalam batin kita. Diucapkan dalam batin oleh kesadaran Anda. Pasti pikiran datang pergi, it's okay. Anda stay dengan kata sadar itu.
Anda tidak perlu memblok pikiran. Pikiran pasti datang pergi, itu nature of pikiran. Namun Anda berusaha geming dengan menyadari kata yang Anda ucapkan dalam hati, yaitu kata sadar. Oke, sekarang lepaskan ucapan itu, teman-teman. Sekarang kesadaran mengamati nafas yang selalu berubah. Nafas masuk, nafas di dalam, nafas keluar, nafas di luar, masuk lagi, terus seperti itu. Nafas kita selalu berubah. Namun kesadaran kita geming, tak berubah, menyadari saja perubahan-perubahan nafas itu. Namun tidak mengikuti perubahannya. Hanya sadar aja. Perubahan nafas tidak mempengaruhi kesadaran. Nafas ibarat angin yang datang dan pergi, kesadaran ibarat gunung yang tak beranjak. Pikiran juga bisa nyerobot, ibarat angin yang lain datang pergi. Namun kesadaran seperti gunung, tak beranjak, tak terpengaruh. Hadir saja.
Pelan-pelan mata dibuka. Kenali tetap kesadaran Anda yang tahu apa yang sedang terjadi dan yang sedang berubah. Namun kesadaran tetap hadir di sini, geming, tak beranjak. Baik, itu tadi adalah poin nomor 2, teman-teman. Jadi yang pertama tubuh berlatih untuk duduk diam. Yang kedua adalah berlatih untuk mengenali kegemingan kesadaran. Pada saat mengetahui objek-objek itu selalu berubah. Mingyu Rinpoche ada memakai 3 perumpamaan ya. Yang pertama, kesadaran itu seperti gunung. Gunung itu kan diam, geming. Ya, sebentar. Saya tunjukin screen-nya. Nih ya, gunung itu kan seperti, gunung itu kan seperti kesadaran kita. Dia diam aja gitu, ya, tak beranjak, sadar, hadir. Tapi pada saat dia hadir, kesadaran itu ada, dia tahu bahwa ada awan-awan yang datang pergi, suara datang, suara itu datang pergi, berubah. Kadang suaranya enak, kadang nggak enak. Tapi suara itu sendiri, dia hanya melewati saja. Kesadaran tetap hadir saja begitu. Kalau kita selama ini belum mengenal meditasi, kita tuh hanyut dalam awan-awan ini gitu. Ada awan bagus kita kejar, ada awan nggak bagus kita benci, kita sibuk. Tapi kita sekarang belajar untuk menaruh diri kita bukan di awan, tapi di gunung yang hadir gitu, yang tak terpengaruh oleh awan-awan itu gitu. Terserah awan boleh datang, angin boleh datang, anginnya kencang, anginnya nggak kencang, is okay. Tapi kesadaran itu kita ibarat gunung. Itu yang perumpamaan pertama yang Rinpoche kasih. Yang kedua, seperti tiang bendera. Kita tahu kalau bendera lepas ya, bendera lepas nggak ada tiangnya, itu kan ditiup angin ke sana, tiup angin ke sini. Itu sama seperti orang yang tidak pernah meditasi, tidak pernah belajar meditasi, batinnya itu ya udah hanyut saja gitu. Tidak ada apa? Tidak ada pegangan. Artinya dia hanyut oleh fenomena-fenomena ini gitu ya. Lihat berita hanyut, lihat itu hanyut, dengar itu ngomong hanyut, dengar si itu ngomong ini hanyut. Ada yang bilang bagus, kita hanyut ke atas. Ada yang bilang jelek, hanyut ke bawah. So, hanyut all the time gitu. Tapi pada saat Anda mengenal kesadaran tuh kayak hadir gini loh. Kayak tiang bendera, benderanya nempel. Tapi dia tetap terkibar-kibar angin. Ya kan, pikiran selalu mengikuti angin perubahan gitu ya. Anda tidak bisa mencegah pikiran diam gitu. Pikiran selalu bergerak, suara selalu bergerak, nafas selalu berubah, orang selalu berubah gitu. Tapi tiang bendera ini tuh tetap ada jangkarnya gitu. Jadi kayak benderanya nggak lepas, tapi ada kesadaran yang hadir. Nah, kesadaran yang hadir yang geming ini adalah satu kualitas kesadaran. Dia tidak terpengaruh oleh perubahan-perubahan itu. Itu kualitas kedua. Rinpoche pernah kasih perumpamaan itu. Yang ketiga adalah ibarat lautan. Ombak itu datang pergi, perubahan, tapi dalam lautan itu geming. Seakan-akan drama itu terjadi hanya di permukaan. Kalau Anda nyelam ke dalam, yang ada hanyalah suasana yang jernih, tenang, geming. Seakan-akan drama itu sudah tidak relevan gitu. Ya. Jadi ya kita perlu belajar untuk stay in that zone. Ya, gitu. Nah, yang ketiga ini menurut saya penting. Berlatih untuk mengenali kesadaran yang seperti ruang. Ya. Ini mungkin
saya akan menunjukkan satu puisi yang mungkin akan membantu kita untuk berlatih habis ini. Jadi selama ini kan kita itu sempit ya, kita memilih. Oh ini saya suka, ini saya nggak suka. Gitu. Kalau suaranya senang, saya kejar. Kalau suaranya nggak senang, saya benci. Gitu. Nah sekarang kita belajar untuk seperti ruang. Kesadaran itu ibarat ruang. Ruangan itu seperti apa? Ruangan itu menyambut segala sesuatu yang hadir di ruangan itu. Ya, kalau tidak ada ruang, maka tidak mungkin perabotan bisa masuk. Jadi ruang itu adalah background dari apa yang terjadi. Gitu. Tidak mungkin ada yang terjadi jika tidak ada ruang yang mewadahi tempat itu terjadi. Kesadaran juga gitu. Semua yang terjadi hadirnya dalam kesadaran kita. Gitu. Nah, sekarang kita belajar untuk tidak hanyut dalam suka dan tidak suka. Kita belajar untuk stay, hadir saja. Dan membiarkan objek-objek apapun lewat. Gitu. Termasuk objek yang mungkin ribut sekalipun. Jadi geming, hening, gitu. Itu bukan berarti tanpa objek. Tapi bisa saja objek-objek itu hadir, datang pergi, ribut, gitu ya, cepat. Tapi dia tetap hadir, gitu. Anda pernah tahu istilah namanya runner's high? Runner's high. Jadi buat orang yang suka lari gitu ya. Mereka lari gitu ya. Ini saya contohin aja ya. Suatu ketika mereka lari cepat, tapi saking cepatnya mereka lari, mungkin tubuh sudah saking lelahnya, tiba-tiba conceptual mind mereka drop, pikiran mereka drop, mereka sudah nggak kuat lagi berpikir. Di saat itu kesadaran terbit banget. Jadi seakan-akan kesadaran tuh kayak ruangan, mereka lari, gerakan mereka terjadi di ruangan itu gitu. Tapi hadir gitu. Seperti ada batin yang luas, yang sadar, dan mewadahi semua gerakan, pergolakan tubuh yang sedang lari cepat itu. Nah, itu namanya runners feeling bliss yang dia alami. Saya nggak tahu apakah di antara Anda ada yang suka olahraga, tapi pada saat mereka olahraga capek banget ya. Suatu saat ada Anda mengalami di mana kayak, capek, tapi harus bergerak gitu ya. Suddenly kesadaran tuh kayak mewadahi gerakan-gerakan Anda gitu. Anda pernah mengalami itu? I don't know. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, sama seperti itu juga yang dialami oleh seorang penyair dari China, namanya Wang Qi ya, dari dinasti Liang tahun 502-557 Masehi. Puisi ini saya baca dan saya bisa relate gitu ya. Ini adalah salah satu cuplikan dari puisi yang cukup panjang, tapi paling nggak dia bilang begini, bahwa suara berisik dari jangkrik, cicadas itu apa ya bahasa Indonesianya? Cicak. Bukan cicak. Kalau Anda dengar di hutan ada bunyi krik 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 yang terus panjang krik gitu loh, cicadasnya. The noise of cicadas itu noisy gitu. Tapi entah mengapa bagi penyair ini, dia bilang malah hutan itu jadi peaceful. Terus burung-burung itu berisik gitu. Tapi malah lembah itu malah semakin senyap, semakin tenang gitu. Kenapa? Karena dia stay di dalam kondisi hadir sadar gitu. Suddenly suara-suara itu berisik, tapi ada batin yang luas, yang is okay gitu. Dan suddenly dia malah merasakan ketenangan, kegemingan yang tak terpengaruh dengan suara-suara itu. Oke? Nah, sekarang kita akan berlatih bersama teman-teman. Tegakkan tulang belakang Anda. Ini saya matikan saja. Sebentar ya. Tegakkan tulang belakang Anda. Rilekskan tubuh. Mata boleh dibuka, boleh ditutup, is okay. Sekarang sadar aja. Mungkin boleh tutup mata saja. Sekarang sadar saja. Kesadaran ini ibarat ruang, pikiran datang dan pergi dalam ruangan ini.
Demikian juga suara-suara hadir dan pergi lagi. Kita stay dalam kesadaran yang terbuka, tidak fokus kemanapun, hanya hadir saja. Sadar kalau Anda sadar, dan biarkan objek apapun untuk datang dan pergi. Sadari saja suara-suara itu, is okay. Tidak perlu hanyut ke tempat lain, tetap hadir di sini, sadar. Sadari suara-suara yang mungkin ribut. Namun kesadaran Anda tak terpengaruh. Tetap stay dalam kesadaran yang tahu. Suara-suara berubah, namun kesadaran tetap tak terpengaruh. Ibarat ruang, dia hanya mengetahui saja.
Tetap sadar. Oke, sekarang buka mata Anda. Tetap sadar. Saya akan bunyikan bel ini, namun biarkan kesadaran Anda tetap hadir, sadar aja. Dan biarkan suara bel ini datang dan pergi. Suara bel tidak mengubah kesadaran. Dan di sekitar Anda pun sekarang banyak suara-suara yang berubah. Terima dalam kesadaran Anda. Tidak perlu dianalisis. Oke, selesai. Ya, itu poin terakhir saya. Jadi, kegemingan yang sejati itu bukan pada saat tidak ada suara, tidak ada pikiran, tidak ada emosi. Justru kadang-kadang ya, semakin kuat bisingnya, semakin banyak problem masalahnya, justru kesadaran semakin hadir gitu. Tapi kalau Anda tidak mengenali, Anda akan hanyut dalam berbagai sensasi itu. Karena semua objek itu tuh jadi seakan-akan kayak bangunin Anda untuk sadar gitu. Oh ya. Dan suddenly there is awareness there gitu. If you can stay there, then you are in the absolute geming gitu ya. Kegemingan yang tak terpengaruh dengan objek apapun yang muncul gitu. Nah, ini ada pertanyaan nih. Tolong dibacain Mbak Diala, sorry. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaannya kayaknya ke private message ya Dr. Yudi ya. Oh, oke. Dari siapa nih? Tata Lim. Mengapa saya sangat stres saat mendengar banyak sekali bunyi? Ya, karena Anda tidak stay di kesadarannya. Anda ngikutin bunyinya. Nggak apa-apa, buat Ibu Tata Lim, latihannya jangan dengan yang banyak bunyi itu, tapi latihan dengan objek yang tadi awal. Jadi Ibu Tata Lim mungkin perlu belajar dulu untuk kayak tadi, pertama melatih duduk diam dulu, kemudian menyadari objek, kemudian baru yang terakhir memang yang space tadi. Ya, jadi bertahap. Kalau Anda tidak nyaman dengan yang terakhir, itu memang karena kita biasanya habit dan kita cenderung nggak kenal kesadaran. Nggak apa-apa, mulai dengan melatih duduk diam dulu, duduk geming, kemudian belajar untuk melatih kesadaran dengan objek yang kita khususkan. Sadari suara atau sadari pelafalan dalam batin tadi dan lain-lain. Oke, tadi ada yang terakhir, ada lagi? Ini dari Adre. Malam dok, kenapa saya tidak dapat bernafas dan mengucapkan kata sadar dalam hati? Ya. Pada waktu yang bersamaan. Iya, karena
Nggak ada yang salah, Adre. Mungkin karena selama ini melatih meditasinya spesifik ke nafas aja. Sehingga begitu harus menyadari objek lain, gelagapan lihat nafas gitu. Kan nafas bagaimana? Selama ini kita juga ngapa-ngapain kan kita nggak perhatiin nafas. Ya kan? Suaranya Kita ngapa-ngapain sibuk berdebat, kita juga nggak perhatiin nafas kita gitu. Suaranya putus-putus, Dok. Nge-lag. Soal sekarang jelas nggak? Lebih jelas tapi ada lag-nya. Putus. Lebih jelas tapi ada lag-nya. I think it's about time to close this session. Thank you. Kita tutup aja. Pak Hema, tolong dibantu untuk tutup dengan aspirasi penutup dan kita akan akhiri sesi hari ini. Oke, teman-teman, kita sudah banyak mendapatkan pembelajaran yang sangat berharga ya. Kita sudah mendapatkan manfaatnya, maka marilah kita dedikasikan apa yang kita peroleh sehingga banyak para makhluk hidup yang lain juga mendapatkan manfaatnya. Oke, kita bacakan sebanyak 3 kali dedikasi ke semua makhluk. Dengan kekuatan latihan ini, semoga semua penderitaan berubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dalam. Dengan kekuatan latihan ini, semoga penderitaan berubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Dengan kekuatan latihan ini, semoga semua penderitaan berubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Oke. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dr. Yudi, Mbak Dila. Yes, thank you semuanya. Teman-teman. Oke, buat tadi yang nafasnya melihat nafas sulit pada saat menyadari suara, menyadari pelafalan, maka Anda tidak perlu lihat nafas. Selama ini kita ngapa-ngapain juga kan nggak lihat nafas kan? Kita nyetir, kita ngobrol, kita nggak pernah lihat nafas. Mungkin tadi Arta terlalu sering meditasi dengan objek nafas toh. Nah sekarang nafasnya tinggalin aja, langsung perhatiin pelafalan dalam batin. Oke. Thank you semuanya. Bye-bye. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga bisa dilatih ya. Bye-bye, teman-teman. Terima kasih semua. Terima kasih Dr. Yudi, Pak Hema. Bye.